생각에 그래밖에 있네 왜 더 가지 못해 바로 눈앞이네 한마디 뒤면 확 튀는 시야 더 멀리 뛰어봐 I am not afraid to let go of what I have become and everything that I knew before is setting with the sun. And no, it's not that hard to say goodbye. And now I know that it's okay to cry. You're my melody, I'll harmonize the songs we never sung. I never thought in a million years that I could watch while I disappear. All of a sudden I see clear what to do. I'm gonna take this chance and do something I never tried. I'm gonna make this moment matter till the end of time. And I need to see through my life and let the same face every time. I'm gonna take this chance and do something I never tried. Now it's time to face the unknown. My arms are open wide. It took Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita sambut Ciliana. Silakan Ciliana. Oke, thank you. Selamat pagi, Ko Jokowi, Cik Kristi, thank you ya. Thank you juga buat Ko Richard dan Ci Susan untuk udah dikasih kesempatan buat sharing di grup ini. Thank you buat semua teman-teman PIC juga. Thank you, tadi saya lihat leader saya juga udah datang di sini ya, buat tim saya juga yang udah hadir di sini. Ya ini agak bergetar ya teman-teman, ini ngomong di grup yang gede ya pertama. Thank you banget semua teman-teman buat kesempatannya, buat sharing. Di sini aku percaya semuanya hebat-hebat. Hari ini aku cuma pengen cerita aja ya teman-teman, cerita perjalanan ya, perjalanan aku di Business Vision ini teman-teman. Dari mulai jadi BE, lalu kemudian perjalanan, kemudian waktu udah jadi BP, apa yang kita lakukan juga di tahun lalu ya, apa yang aku dapat di bisnis ini gitu ya. Bersyukur banget bisa ada di bisnis ini ya, terutama terasa di masa pandemi. Aku langsung share aja ya teman-teman ya, langsung materinya. Oke, teman-teman, ini cerita dikit ya tentang background aku ya. Jadi aku kuliah di Psikologi Universitas, teman-teman ya. Itu tahun 98 sampai 2003. Lalu kemudian di 2003 sampai 2022 ya, ini aku kerja di bidang industri perhandphonean. Jadi dulu 10 tahun itu buka toko ya, literally benar-benar toko handphone, lalu kemudian import aksesoris gadget nih teman-teman ya. Sampai hari ini ya kita import merek sendiri, terus kemudian isinya apa? Isinya adalah banyak ya teman-teman aksesoris buat iPad, iPhone dan lain sebagainya nih teman-teman sampai hari ini. Lalu kemudian di 2017 sampai 2019 ya, ini juga pernah jadi food blogger, pernah jadi YouTuber. Di 2017 sampai 2019 waktu itu buka restoran lah. Kemudian join Allianz di 2018 nih teman-teman sampai di hari ini ya. Oke. Nah, aku pengen cerita dikit gitu ya tentang calling hidup aku ya teman-teman, karena apa sih yang kita kerjain dalam hidup ini kalau kita nggak tahu apa yang kita calling kita ini apa, atau panggilan hidup kita ini apa ya. Dari waktu aku selesai kuliah, aku menyadari bahwa panggilan aku itu di dunia bisnis sih teman-teman, karena aku merasa ini adalah tempat di mana aku bisa jadi berkat buat banyak orang gitu.
Jadi kalau biasanya nih teman-teman yang dulu lulus psikologi, mereka itu pilih jalurnya kebanyakan pendidikan ya teman-teman, pendidikan. Nah, mereka jadi dosen, guru, lalu kemudian atau mereka jadi biasanya HRD di kantor gitu. Tapi entah kenapa jalannya aku itu ke bisnis teman-teman. Jadi aku merasa bisnis itu adalah benar-benar panggilan hidup aku gitu. Jadi dari dulu aku selalu bilang ya bahwa aku tuh pengen banget punya yang namanya legacy gitu. Aku pengen punya sesuatu yang bisa aku warisin. Jadi kalau nanti aku udah nggak ada ya, orang-orang itu masih ingat sama aku tentang apa yang aku udah lakuin gitu. Lalu kemudian aku juga pengen family aku untuk be happy ya, untuk bisa punya apapun yang mereka mau dalam kehidupan. Ya, aku juga pengen hidup aku itu benar-benar punya impact ya, dan aku pengen bantu orang-orang itu punya quality life yang lebih bagus, teman-teman. Nah, jadi ini adalah perjalanannya ya. Ini adalah company kecil aku ya di aksesoris gadget ya. Ini Spotlight namanya ya. Ini karyawan-karyawan aku ya. Waktu itu kita lagi trip ya teman-teman ya, lagi jalan-jalan ini ke Jogja. Nah, lalu ini perjalanan waktu jadi food blogger ya teman-teman sama YouTuber ya. Nah, kalau teman-teman nanti sempat cek di IG ya, masih ada IG-nya ya, cuma saya udah nggak aktif ya. @nanajajan ya, waktu itu followernya sempat mencapai 120.000 tuh teman-teman follower. Jadi kalau sekarang itu tapi tinggal 112 karena aku udah jarang, udah nggak pernah ngepost nih. Nah, lalu kemudian 2017 sampai 2019 saya buka restoran ya teman-teman ya. Aku buka restoran namanya ini Bakso Mayam Geprek Sewot ya. Kita sempat diliput media juga waktu itu, masuk ke acara hitam putih, terus kita diliput juga sama majalah Bintang ya, masuk ke Detik dan sebagainya nih teman-teman ya. Nah, cuman aku tuh tetap waktu itu belum puas ya teman-teman ya. Kenapa ya? Karena ya namanya pebisnis ya, kita merasa kurang ya teman-teman. Nah, waktu itu sebenarnya kenapa sih aku pengen pengen bikin bisnis restoran ya, itu karena aku pengen punya bisnis yang bisa dapetin uang cash lebih banyak gitu. Tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang aku perkirakan. Nah, saat itulah ditawarkan bisnis vision nih teman-teman. Dan waktu itu diceritakan bahwa bisnis ini bisa ngasilin passive income yang banyak. Dan dari awal itu memang aku nggak pengen jadi sales ya. Jadi leader aku pas lagi ngerekrut aku, pas cerita juga, dia ceritanya kita jadi pemilik bisnis. Dan aku lihat, oh sistemnya ini memungkinkan untuk itu ya. Nah, terus udah gitu ditawarkan lagi ada income 1M per bulan. Terus terang sebagai pengusaha, omset 1M per bulan mah bisa teman-teman ya. Tapi income 1M per bulan dan stabil itu memerlukan suntikan modal yang sangat besar nih. Sedangkan di bisnis ini kok cuma 353.000 sama punya iPad sama punya polis aja nih teman-teman ya. Nah, terus kemudian saya juga berpikir, wah aku kan masih single ya, jadi aku bergantung pada diri sendiri nih, dan aku pengen bisa mapan dan pensiun itu sedini mungkin teman-teman ya. Jadi kan nggak bisa mengandalkan orang lain, jadi dan nggak mungkin kita kerja selamanya, jadi aku pengen pensiun sedini mungkin. Nah, aku juga merasa di sini ada challenge baru, yaitu aku harus bina network nih. Your network kan is your asset ya katanya ya. Sedangkan aku merasa kemampuan komunikasi aku kayaknya kurang begitu bagus deh ya. Kurang bisa bangun network sama orang baru. Jadi ini tempat yang bagus banget nih buat belajar. Lalu kemudian bisnis ini juga terbukti sustain ya selama puluhan tahun. Pokoknya selama ada yang lahir, sakit, meninggal, ini masih kebutuhan pokok deh, masih ada pasarnya ya teman-teman ya, nggak kayak bisnis-bisnis yang sebelumnya itu, apalagi kalau makanan ya teman-teman, itu kita cuma punya waktu 5 tahun untuk balik modal. Karena sesudah itu biasanya setelah 5 tahun trennya akan berubah dan kita harus ganti brand nih biasanya ya. Nah, kebetulan aku kemarin akhirnya karena ada bisnis ini, bisnis vision lebih prospektif, belum 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu udah tutup dan aku pilih untuk lebih fokus di bisnis vision. Ya, di sini juga modalnya minim, hampir nggak ada resiko kecuali waktu nih teman-teman ya. Kalau kemarin itu untuk buka restoran ya itu cuma bakso, ayam geprek aja padahal teman-teman ya, itu ngabisin modal hampir 1 miliar ya. Untungnya berapa ya? Nggak ada untungnya, cuman kembali uang 100 juta. Jadi dikit banget ya, kalau dilanjutin lagi malah udah minus mungkin ya, udah nol gitu. Nah, lalu kemudian di sini juga ada mentor terbaik ya untuk memastikan kita bisa sukses gitu. Kalau di bisnis yang sebelumnya ya, apapun itu ya kita semua trial and error sendiri, belajar sendiri nih teman-teman gitu. Tapi kalau di sini wow, di sini banyak banget orang yang ngajarin ya, banyak komunitas, banyak leader juga gitu yang mau sharing. Jadi aku waktu itu pikir, oh oke banget nih bisnis ini gitu. Aku pengen coba ya, aku pengen join di bisnis ini, di bisnis vision nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi waktu itu aku pikir aku pengen di sini ya, dan if I want something ya I got to have it ya teman-teman ya. Aku pikir benar-benar aku masih sukses nih di bisnis ini nih gitu.
Ya, I don't receive no as an answer, teman-teman. Jadi aku jalanin masuk ke sini ya teman-teman. Ini adalah singkatan ya, kronologi nih bisnis perjalanan aku di bisnis ini 2018 aku join ya, jadi BP champion personal. 2019 itu aku billion unit champion personalnya juga nggak ada BP. 2020 promote 2 BP, dan 2021 Premier Unit promo 3 BP direct dan 4 grup nih teman-teman ya. Aku cerita satu-satu ya teman-teman. Kenapa pertama akhirnya mau join di bisnis ini ya. Ini butuh waktu yang lama teman-teman buat aku mau join di bisnis ini. Kenapa? Iya soalnya waktu itu pas pertama ditawarin itu juga lagi baru buka restoran teman-teman. Jadi punya idealisme sendiri dan punya cita-cita sendiri ya, dan I think F&B is my passion gitu loh. Jadi mau dai-daidu aku mau sukses tentunya di bisnis ini teman-teman ya. Apalagi dengan pengalaman sebagai food blogger aku pikir harusnya bisa nih gitu ya. Punya banyak channel juga makanan dan lain sebagainya. Jadi aku pikir harusnya bisa ya, tapi ternyata ya hasilnya ya tidak seindah harapannya nih teman-teman ya. Nah pada saat itu juga ditawarin business vision ya, nggak langsung bilang iya, butuh waktu 1 tahun teman-teman untuk bilang iya ke leader aku ya, ke Ko Joni sama Erna ya, thank you ya udah tidak menyerah ya. Jadi datang lagi ya, terus sampai akhirnya diajakin ikut cruise ya teman-teman ya waktu itu. Nah waktu itu ikut cruise, ini perjalanan bersama ya, pertama ketemu sama orang-orang vision nih teman-teman. Dan waktu awalnya ya agak sedikit worry ya teman-teman. Ini saya belum join ya teman-teman ya. Jadi waktu itu agak worry karena lah nanti isinya satu kapal isinya orang asuransi nih. Wah, gua ntar dengerin ceritanya harus training lagi di dalam gitu ya. Nah, jadi agak-agak tegang, tapi ternyata bersyukur pas masuk ke sini kenal sama orang-orang vision ya. Oh, ini orangnya kok baik-baik ya, positif-positif gitu ya. Orang-orangnya menyenangkan, fun semuanya. Nah, ini juga saya lihat waktu lagi kita cruise ya waktu itu teman-teman tahun 2018 ya, itu kayaknya seru banget gitu, orang-orangnya seru banget, sama sekali nggak ada training, nggak ada apa-apa ya, cuman having fun aja, cuman makan, bahkan ada gala dinner dan selanjutnya gitu ya. Cuman satu hari waktu semuanya lagi dance, lagi happy ya, lagi minum wine dan sebagainya gitu ya, saya dapat telepon ya, teman-teman tahu ya waktu kalau kita itu naik cruise kita itu bayar wifi mahal banget teman-teman, pakai dolar ya karena kita kan tersambungnya ke satelit gitu. Nah saya terima telepon waktu itu dari restoran dari anak buah saya sekitar jam 12 malam gitu. Saya harus mojok ke tangga darurat. Terus udah gitu anak buah saya bilang, Ci, gimana nih besok nggak ada sapi ya mau bikin bakso. Jadi wah itu bener-bener kayaknya miris banget ya teman-teman. Aduh gue tuh pengen punya bisnis satu lagi tuh biar gue bisa santai gitu ya, biar bisa lebih menikmati hidup ini kok jadi kayak begini gitu ya. Jadi aku pikir waktu itu kayaknya sebenarnya menyenangkan juga ya bisnis asuransi ini gitu. Kelihatannya waktunya juga bebas gitu. Nah bolehlah nanti dicoba gitu ya teman-teman ya. Ya jadi akhirnya pas pulang dari sini ya saya join ya teman-teman, tanda tangan terus kemudian tapi saya bilang dulu waktu itu sama leader saya, aku nggak langsung ini ya, belum bisa langsung join ya, belum datang ke UOB itu teman-teman ya. Aku pengen main dulu gitu ya, pengen main dulu. Jadi saya tanda tangan bulan April, saya datang ke UOB itu mungkin bulan 7, bulan 8 teman-teman ya, untuk mulai training. Cuman saya bilang kalau aku udah datang nanti aku komit gitu ya. Jadi waktu itu aku mulai trainingnya bulan 8 tuh teman-teman ya, masuk ke UOB. Nah sebelum training itu, sebelum aku masuk ke UOB tapi udah tanda tangan ya, ada kejadian teman-teman. Jadi ada kejadian waktu itu paman saya itu kena yang namanya kanker hati. Sebenarnya udah di treatment di Cina. Nah, udah di treatment di Cina, dia ini udah sembuh dikatakannya. Tapi terus kemudian tiba-tiba kankernya relapse. Begitu relapse itu langsung menjalar kemana-mana ya, jadi ke otak dan ke tulang dan lain sebagainya. Kemudian dioperasi ya, ini dioperasinya itu kita udah ngabisin duit banyak, dan kebetulan juga dia sebenarnya bukan orang yang nggak ada uang cuman tapi duitnya dihabiskan buat terakhir itu habis buat investasi ya teman-teman ya, investasi bodong ya. Jadi akhirnya pakai BPJS nih teman-teman gitu. Nah dia pakai BPJS waktu itu mama saya ya yang duduk di bangku ya teman-teman, dia yang nemenin itu harus tidur di bangku karena ini BPJS-nya bukan kelas 1 ya teman-teman, dapat kamarnya itu sekamar ber-6 kalau nggak salah. Nah, waktu ngelihat kayak gini, saya mikir ya teman-teman ya, pokoknya ini tidak akan terjadi to my mom ever again ya. Saya janji ya sama diri saya ya, sama mama saya ya, walaupun saya nggak bilang sama dia, ya kan, itu nggak bakal kejadian lagi dia sampai harus duduk
di kursi untuk nungguin siapapun dari kita yang sakit ataupun kalaupun dia yang sakit gitu teman-teman. Saya akan kasih dia yang terbaik gitu ya teman-teman kalau amit-amit sampai dia sakit gitu. Jadi akhirnya saya masuk ya, saya jadi lebih passionate untuk belajar teman-teman tentang insurance karena saya pengen tahu juga gitu ya. Nanti ke depannya gimana dia bisa bantu orang banyak. Nah, sebelum jadi BP semua orang juga pernah BE ya. Ini saya lagi belajar ya teman-teman prepro di rumah leader saya ya, di rumahnya Erna ya. Waktu lagi awal-awal ya, nah masih belajar tuh ya, itu masih pakai flip chart ya teman-teman, kita kan masih kagak ada Zoom nih teman-teman, jadi semua kita belajar pakai manual tulis ya, semua belajar tulis terbalik. Nah ini juga saya pertama kali menang kontes ya, menang kontes di grup saya nih di BV ya, ini perjalanannya. Ya jadi teman-teman hari ini kita touring ya, tur cerita perjalanan. Nah lalu kemudian waktu harus jadi BP ya teman-teman, waktu harus jadi BP itu saya kurang lebih capai BP itu sekitar kurang lebih 3 bulan waktu itu. Bukan hal yang mudah karena waktu itu jadi paman saya lagi sakit, jadi di rumah itu benar-benar rusuh dan akhirnya itu paman saya meninggal di bulan 11. Meninggal di bulan 11 ya, ini lagi di rumah duka, matanya juga masih bengkak-bengkak ya. Nah ini tim BV datang ya, tapi kemudian saya berhasil dipromosikan jadi BP itu 1 Desember nih teman-teman. Nah ini acara graduation-nya, terus sudah selesai, ini kita dikasih jalan-jalan nih sama leader kita nih. Ya, nah ini perjalanan saya teman-teman waktu saya jadi BP. Jadi sebelum jadi BP ya, semua orang juga BE nih, juga pernah mengalami yang teman-teman di sini mungkin kalau masih ada BE, saya juga mengalami ya yang namanya salah MS Repo, salah hitung ilustrasi ya, tegang ketemu orang, itu saya juga mengalami teman-teman semuanya juga ya. Nah, terus kemudian waktu saya masuk teman-teman di 2018, saya itu langsung bawa teman ya, karena saya dari dulu pengennya saya pengen bantuin orang gitu. Jadi saya ngeliat oh ini ada teman-teman yang kayaknya income-nya kurang, jadi aku ajak gitu ya. Saya udah langsung ajak dan saya juga setelah saya selesai BP saya juga langsung rekrut lagi nih teman-teman ya. Ini beberapa orang yang saya rekrut ya di tahun 2018 ya. Nah, lalu kemudian lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini adalah orang-orang yang aku rekrut di 2019 ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Orang yang di 2018 udah tidak ada lagi ya. Udah nggak ada ya, udah berganti nih. Hampir semuanya ganti, ini masuk ke 2019 ya teman-teman. 2019 itu adalah tahun yang cukup menyenangkan ya, karena saya itu jalan-jalan banyak banget nih sama bareng-bareng juga nih sama grup KS ya. Ada ke Malaysia, terus kemudian ada ke nah ini ya, sorry dulu nih, ini ke Taiwan ya. Nah ini jadi banyak jalan-jalan nih teman-teman, 3 kali waktu itu jalan-jalan ya, ke Malaysia, ke Taiwan, sama ke Korea nih teman-teman ya. Cuman tapi yang namanya rekrutan waktu itu, oh ya, jadi dapat juga makan-makan ya. Terus pernah jadi pembicara LWS. Nah, ini tahun yang menyenangkan teman-teman, tapi rekrutannya bocor terus ya, sampai kemudian akhirnya saya waktu itu diajak ngobrol ya, mungkin leader saya melihat wah ini gimana sih ya, terus itu ngobrol lagi ke leadernya, saya diajak ngobrol sama Ko Richard nih teman-teman ya waktu itu, terus udah gitu diajak ngobrol, Ko Richard nanya ya sama saya waktu itu teman-teman ya, saya juga waktu itu ngomongnya panjang, cuman saya juga udah nggak terlalu ingat, cuman tapi yang pasti saya ingat banget waktu itu Ko Richard kan nanya ya, Nana tuh maunya apa sih di bisnis ini gitu ya kan, kamu kalau ngerekrut orang tuh kenapa gitu. Saya bilang ya saya mau ngerekrut orang kan saya maunya bantu orang kok gitu ya kan. Mau bantu orang jadi aku tuh selalu ngerekrut orang-orang yang perlu dibantu ya teman-teman dalam tanda kutip. Jadi kurang KSR actually gitu loh. Tapi karena aku pengen bantu kasihan jadi aku ajak dan itu sebabnya kenapa rekrutannya juga sering bocor gitu ya kan. Terus aku ingat satu hal ya, aku Richard ngomong waktu itu, kamu kalau burung Raja Wali katanya jangan kebanyakan main sama anak ayam, kamu lama-lama jadi anak ayam gitu ya. Kalau kamu mau bisnisnya sukses kan pasti kan rekrut orangnya kan yang bagus ya. Iya benar juga ya teman-teman ya. Jadi jangan karena kasihan gitu. Kalau mau bisnisnya sukses ya harus rekrut orang yang bagus. Lalu kemudian baru kita bisa bantu orang lebih banyak lagi nih. Kalau bisnisnya aja nggak sukses, sendiri aja nggak sukses, gimana mau bantu orang lain ya. Jadi di 2019 itu ya banyak banget ada banyak rekrutan ya itu pada hilang teman-teman. Tadinya udah agak lemes ya, tapi bersyukur ya ada leader saya, terus dibantu juga nih ada Ko Richard Susan yang ngingetin lagi ya, aduh kenapa sih kamu ada di bisnis ini ya, terus udah gitu ayo yuk fokus lagi gitu teman-teman ya. Nah ini juga udah diinstalasi ya sama Ko Richard ya untuk beli Porsche nih teman-teman ya dari dulu. Sekarang BMW dulu ya kok. Ini udah dari 2019 nih teman-teman ya.
Nah, terus kemudian masuk lagi ya teman-teman ke ini 2020 ya teman-teman ya. Nah 2020 yang 2019 orangnya juga udah pada nggak ada, banyak yang nggak ada ya teman-teman. Ini udah ganti lagi nih orangnya nih kalau misalnya teman-teman perhatikan ya. Nah, ini orangnya udah ganti lagi dan ini saya rekrut waktu itu banyak milenial karena saya ada satu saudara saya rekrut itu milenial masih umur 19 lalu kemudian dia ngerekrut yang lain. Nah, waktu itu energi grupnya cukup gede ya teman-teman ya, tapi tidak sesuai dengan ALP yang dihasilkan gitu. Jadi karena ini milenial, lalu kemudian keuangannya belum kuat, jadi closingannya tuh waktu itu agak kecil dan mudah lapse ya teman-teman. Nah, tapi aku rekrutnya lumayan banyak juga sih di 2020 ini. Nah, lanjut ya. Nah, jadi sempat saya juga feel gimana ya, ini udah 3 tahun ya, udah 3 kali rekrut, 3 kali angkatan, kok belum kelihatan ya orang yang benar-benar kuatnya gitu ya. Tapi setiap kali saya udah feel like aduh kayaknya mau giving up ya. Ini aku bersyukur ya punya leader seperti Ko Joni dan Erna ya teman-teman ya. Itu my number one support system ya. Jadi mereka selalu bilang, "Yes, nggak apa-apa nak ya kan bagus ya. Ini tahun ini udah mulai bagus rekrutannya ya. Orang-orangnya bagus, ini semangat gini-gini ya. Pokoknya setiap tahun bagus ya." Jadi apa namanya saya juga merasa tersupport ya. Jadi aku lanjutin lagi teman-teman ya. Walaupun lagi gimana pun juga saya tetap lakukan apa yang mesti saya lakukan sebagai BP waktu itu. Aku tetap ikut meeting dan lain sebagainya. Ya kan, tetap ikut meeting group, tetap ikut kelas-kelas yang dibikin sama Ko Joni ya, yang aku bersyukur banyak banget memperbesar kapasitas aku selama 2 tahun di masa pandemik nih teman-teman ya. Lalu kemudian juga waktu lagi feel giving up ya bersyukur teman-teman di sini ketemu juga sahabat ya. Ini mungkin teman-teman kenal Top Unit Nasional 2020 ya. Nah, ini Handi sama Diani ya. Ini juga waktu itu juga teman sekalian sparring partner ya teman-teman ya. Waktu itu kita mulainya bareng tapi mereka waktu 2020 udah jadi Top Unit Nasional, aku waktu itu cuma promosi 2 BP, mereka promosi 13 BP ya teman-teman. Dan itu membukakan mata aku banget bahwa bisnis ini benar-benar loh bisa works, benar-benar bisa menghasilkan dengan luar biasa kan. 2020 mereka udah jadi MDIT, waktu itu aku belum gitu teman-teman. Nah tapi saya belajar banyak itu dari situ ya. Waktu itu jadi aku bilang sama diri aku di 2020 ya, I might not be the fastest runner ya, but giving up is not in my blood. Jadi aku tetap jalanin teman-teman ya, aku tetap jalanin lagi ya, aku tetap cari cara gimana caranya bisa rekrut angkatan yang lebih bagus lagi teman-teman. Dan setiap kali aku down, aku balik lagi ke sini ya teman-teman, onde nih ya. Ya, jadi kalau misalnya di onde nih teman-teman, ya kan, kita cukup perlu nyari 5 orang kuat aja teman-teman di bisnis ini ya, 5 orang kuat aja ya, income kita itu bisa mencapai 100 juta kalau cuma 5 BP ya, kalau udah 125 BP itu udah 720,7 juta per bulan. Dan teman-teman kalau misalnya terus nih ya sampai generasi ke-8, income kita itu bisa sampai 2,27 T per bulan. Ya anggaplah paling jelek-jeleknya 10% itu masih 227 M ya. Kalau berhasilnya cuma 1% masih 22,7 M. Kalau berhasilnya 0,1% itu masih 2,27 M teman-teman. Anggaplah jelek banget ya. Aku pikir waktu itu, anggaplah gue jelek banget ya. 0,1% itu juga masih 2,27 M per bulan ya. Nah ini salah satu yang menguatkan saya untuk tetap stay di bisnis ini nih teman-teman. Nah ya jadi aku ganti ya pola pikirnya ya. Jadi udah nggak waktu itu juga udah nggak mikirin lagi bukan masalah sukses atau enggak nih ya, tapi gimana caranya aku bisa sukses gitu teman-teman. Nah itu yang aku kerjakan ya. Lalu kemudian di 2021 ya teman-teman lihat ya, itu saya ulang lagi dari awal karena waktu itu ada 2 BP, 2 BP-nya itu juga udah nggak aktif lagi belakangan gitu karena mereka sibuk, mereka nggak aktif. Aku start over dari 2 anak lagi nih teman-teman di awal Januari waktu itu 2021 ya. Nah tapi terus bersyukur ya Tuhan tambah-tambahin terus nih teman-teman, masuk lagi beberapa anak ya. Lalu kemudian 2021 di bulan April ya kita mulai adakan yang namanya waktu itu full day training nih teman-teman. Mulai setiap Sabtu kalau udah selesai training ya yang vision kita ngumpul lagi buat apa? Buat belajar lagi nih teman-teman gitu. Nah, di sini mulai datang satu-satu ya Tuhan, tambahin satu-satu ya kan orang-orang yang luar biasa nih masuk ke dalam tim Blue Diamond waktu itu. Nah, waktu lagi bikin kayak gitu ya teman-teman, unexpected thing happens ya. Jadi waktu itu bulan Juni 2021 ya, itu mama saya kena stroke ya, nggak pernah
masuk rumah sakit, nggak pernah sakit sebelumnya, tiba-tiba kena stroke ya. Jadi lagi semangat-semangatnya waktu itu teman-teman ya. Tiba-tiba kejadian kayak gini ya. Kejadian kayak gini itu mengagetkan banget, salah satu hal yang momen yang paling sedih ya teman-teman, tapi bagaimanapun juga menangis di ruang VIP itu jauh lebih baik daripada menangis di kamar kelas 2 atau kelas 3 ya teman-teman ya. Aku pikir kayak gitu, dan aku bisa penuhin janji aku, bersyukur ya bisa kasih mama waktu itu yang terbaik teman-teman, kamar yang terbaik ya waktu itu, kamar VIP ya, itu kamarnya gede ya teman-teman, dan apa namanya, aku bisa temenin dia gitu di situ gitu ya. Ini di bulan Juni ya, ini pas banget sebelum Alphathlon gitu. Lanjut ya. Nah, lalu ya puji Tuhan ya teman-teman ya, waktu tiba-tiba habis bulan Juni, bulan Agustus tiba-tiba timnya jadi banyak banget. Nggak tahu dari mana ya, Tuhan tambahin ya teman-teman, jadi BE bawa BE bawa BE lagi. Waktu itu tim kita itu sampai segini di bulan Agustus, pas lagi Alphathlon nih teman-teman. Ya, jadi uniknya adalah grup saya waktu itu semuanya BE. Jadi BE-nya itu cuma aku doang sendiri teman-teman ya. Nah, actually agak unik ya, karena jadi nggak ada yang bisa bantuin saya nih waktu itu ya. Dan waktu itu grupnya cukup aktif ya. Ada beberapa tentunya yang tetap nggak aktif ada, cuma tapi banyak kan aktif. Jadi sibuk banget waktu itu, tapi benar-benar bersyukur, dan itu benar-benar grupnya hidup banget teman-teman di masa waktu lagi Alphathlon Juli Agustus itu teman-teman ya. Jadi tadi awalnya Januari 2 tiba-tiba jadi segini gitu. Gimana caranya saya juga nggak ngerti ya, cuman tapi Tuhan udah sediain aja gitu kayaknya buat saya. Saya ingat waktu tiap kali saya agak-agak down gitu ya, saya dulu pernah ikut main programming, aku ingat Ko Richard pernah ngomong ya, when the teacher is ready, the student will come. Wah, aku pikir apa ini tahun ini udah mulai ready ya. Jadi Tuhan datangin nih murid-muridnya teman-teman ya. Semuanya BE, semuanya unit nih jadi hitungannya teman-teman. Waktu 2021 aku belum punya BP sama sekali ya, BP yang lama udah nggak aktif. Nah, ini orang-orangnya. Lalu kemudian ya itu ya, Tuhan itu baik banget ya. Dia lihat waktu-waktu kita butuh ya, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, itu semua Tuhan udah sediain nih teman-teman. Jadi pas aku lagi down kayak gitu ya, nyokap juga di rumah kayak gitu, tapi Tuhan tambahin loh teman-teman. Dan ini juga jadi salah satu semangat ya buat aku ya. Kalau enggak mungkin aku akan lebih lama mikirin ada gimana nih nyokap bla 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 gitu ya kan. Tapi karena ini ada grup dan grupnya live ya, jadi justru jadi jauh lebih semangat nih teman-teman. Nah, oke, nah lalu aku pengen cerita apa sih yang kemudian kita lakukan nih di 2021 sampai kemudian kita bisa achieve beberapa prestasi ya teman-teman ya. Nah ini aku tuliskan 10 hal ya. Pertama dari tentang install the vision ya. Aku langsung aja. Nah ya, jadi waktu dari bulan April 2021 ya, aku mulai bikin FDT kecil teman-teman ya, grup aku doang gitu. Orangnya teman-teman bisa lihat mulai dari ya segini 5-8 orang ya. Terus kemudian ini ya, aku udah bawa piala ya, udah bawa apa namanya selendang ya. Dan ini teman-teman lihat ya, ini semuanya aku tuh baru sampai billion unit, jadi aku cuma bisa bawa piala sampai billion unit ya waktu itu teman-teman. Jadi semuanya foto pakai itu ya, buat visualisasi ini nanti mereka juga akan capai ya champion dan selanjutnya. Nah, lalu kemudian ini kita lagi pada belajar ya teman-teman ya. Belajarnya waktu itu kita belum pakai Saint Moritz ya, jadi cuma pakai restoran-restoran yang terdekat aja nih. Nah, lalu kemudian kita ini bonding ya teman-teman, bonding tim sama personal. Jadi kalau FDT itu sekalian bonding, tapi personal aku juga ada bonding ya teman-teman. Jadi kalau grup aku tuh sukanya ada yang sukanya makan, ada yang sukanya ngobrol ya. Jadi ya aku biasanya datangin aja nih satu-satu, terus udah gitu sambil ngajak mereka ngobrol gitu ya kan, ngajak mereka cerita atau dengerin keluh kesahnya mereka gitu ya. Ini waktu bonding, ini yang bikin tim kita jadi lebih dekat nih teman-teman ya. Lalu kemudian kita juga waktu itu aku di 2021 ya, ini pas juga lagi Alphathlon ya, aku bikin reward ya, banyak kontes ya teman-teman ya, small things yang make a habit ya. Jadi waktu itu ada MS Repro, DB, JS ya teman-teman, itu semua dikasih hadiah, boleh puter wheel ya teman-teman ya, boleh putar Wheel of Fortune ya. Itu kita bikin merchandise kecil ya, ada gelas juga ya, itu aku kasih kalau nggak salah kalau MS Repro 5 kali gitu ya. Nah, dibikinnya terbatas. Nah, jadi baru dikasih gelasnya. Jadi seperti itu nih gitu ya. Cuman pastikan dulu ya kalau teman-teman yang BP setorannya. Jadi biar cukup ya teman-teman sebelum kita melakukan tarikannya ya. Jadi kan kalau nggak
BE kita kalau bisa ditanya terus kan, udah closing belum kan dia juga gimana ya. Nah jadi ini teman-teman ya, lalu waktu itu juga belajar ya dari Alphaton bikin kompetisi nih teman-teman, kontes ya, kontes ya. Aku belajar ya teman-teman, ada yang efektif kontes, ada yang kurang efektif. Jadi misalnya contoh nih dulu kita bikin kontes ya teman-teman ya, ALP 150 juta ya, nanti dikasih pen iPad gitu ya teman-teman ya. Itu kan bikinnya agak gede ya kalau buat BP ya. Ya terus ujung-ujungnya apa? Anaknya bilang kelamaan, ya udah beli sendiri aja pennya katanya. Jadi nggak efektif nih ya teman-teman ya. Jadi aku ganti ya habis itu ya, bikin ini juga nih, sempat bikin emas tapi berapa gitu ya. ALP itu juga doesn't work ya teman-teman ya. Terus bikin lagi kontes nih yang kayak Alphatlon, jadi bikin apa namanya one on one ya teman-teman. Bikin one on one ya itu juga sempat yang pertama kali nggak works ya. Kenapa? Karena matchingin kompetisinya tuh nggak seimbang gitu antara satu dengan lain. Ada yang terlalu aktif, ada yang terlalu tidak aktif. Ini kalau digabungkan gitu ya, nanti yang satunya merasa ya udahlah dia udah pasti menang, nggak gerak sama sekali. Yang satunya lagi merasa ya udah pasti menang juga, yang nggak lari gitu ya teman. Ya jadi aku belajar gitu ya. Nah kemudian akhirnya kita bikin kontes yang lain, kali ini dibikin balance ya. Mau nggak mau waktu itu saya harus masuk ke dalamnya karena belum ada pasangannya gitu ya. Jadi fokus ke yang aktif ya, lalu dibikin. Nah ini bisa lebih efektif ya teman-teman, semuanya bisa dapat ya. Jadi kalau saya belajar waktu kayak tahun lalu itu kalau cuma satu yang menang, yang lain pada nggak mau terlalu lari nih karena apa ya, karena mereka merasa semua oh yang menang paling cuma satu gitu ya kan, yang menang paling cuma satu, jadi ya udah gitu, yang lain nggak mau lari. Nah tapi kalau dibikin kayak satu-satu gini semuanya ada kemungkinan dapat nih gitu. Terus jangka waktunya jangan terlalu panjang ya teman-teman aku bikinnya. Nah itu udah ada pemenangnya, jadi kayak gini nih teman-teman. Nah ini juga lagi bikin ya teman-teman ya, karena kuartal 1 itu Blue Diamond masih kurang ya, kurang apa namanya, kurang efektif ya. Jadi saya lagi tes juga teman-teman ya, ini kontes juga lagi bikin di dalam ya, ini terinspirasi dari Alphaton tentunya teman-teman ya. Jadi bikin di dalam ini satu yang kecil ya, sekalian persiapan ya teman-teman untuk Alphaton nanti ya, dipanasin dulu ya antara grup saya sendiri nih teman-teman ya, di dalam grup kita sendiri. Jadi masing-masing kalau yang di atas itu BP, yang di bawah itu BE ya teman-teman. Ini BE-nya beberapa masih baru banget ya, ada yang belum selesai BTP nih, masih ada nih BE saya di sini nih. Ya ini ada timnya juga di sini ya. Ini tapi udah dimasukin ke sini, kenapa ya teman-teman, udah belajar dari awal nih untuk supaya cepet ya di bisnis ini ya, karena kan kita di bisnis ini kan pengennya supaya tim kita itu secepat-cepatnya bisa sukses ya teman-teman, secepat-cepatnya capai BP, secepat-cepatnya dapat income yang mereka targetkan di akhir tahun. Jadi aku bikin kayak gini nih sekarang lagi dites. Nah, lalu kemudian kita juga pantau ya teman-teman nih aktivitas harian ya. Waktu itu prospek closing ya, JL, JLM, waktu itu tiap hari ya, itu dibikin di grup kayak gini nih teman-teman. Saya juga review ya aktivitas hariannya ya, jadi telepon, video call itu hampir tiap hari ya teman-teman. Nah kayak gini nih kalau lagi kontes. Nah lalu kemudian saya udah sepakati dari awal ya sama BP saya gitu ya di tahun 2021 waktu mereka masuk ya, bahwa I'm here more than to be your friend, I'm here to help you achieve your goal. Jadi kalau misalnya nanti ya kamu merasa sedikit tidak nyaman ya, itu tujuannya adalah supaya kamu bisa sukses di bisnis ini gitu loh ya. Kita pengennya kamu senang di sini tentunya ya kan, aku juga pengen jadi temannya kamu gitu, aku pasti support gitu, tapi bukan berarti we're only happy go lucky nih gitu ya kan, tapi di sini yang penting adalah kita ini semua bisa achieve kamu punya goal gitu ya. Lalu saya juga pastikan bahwa saya untuk mereka ya, I am here for you teman-teman, secepat-cepatnya saya berespon terhadap semua yang mereka butuhkan, dalam artian kalau misalnya mereka call atau apa gitu, saya selalu secepatnya fast respon. Kecuali saya lagi ada kegiatan yang lain, misalnya meeting dan lain-lain sebagainya gitu ya. Atau kalau udah selesai, aku selalu call balik nih teman-teman ya. Kalau seperti ini saya rasa nanti mereka juga merasa lebih trust ya teman-teman, karena kenapa? Oh, leader aku kalau aku lagi aktivitas atau apa gitu tetap bisa aku andalin nih kalau misalnya in urgency time gitu. Lalu kemudian aku juga bikin checklist kayak gini ya teman-teman ya, karena waktu itu kita semua isi grupnya adalah BE ya teman-teman. Aku tuh nggak ada yang bantuin buat ngecekin. Jadi kalau aku ngecekin satu-satu, wah itu
pusing ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa tanya, ini udah belum gitu. Jadi waktu itu aku sempat bikin kayak checklist gini untuk supaya mereka bisa lebih terbantu ya. Kalau enggak kan satu-satu nanya ke kita ya kita habis nih waktunya gitu. Kayak apa sih yang kamu kalau lagi rekrut mesti siapin apa? Kamu checklistnya apa? Data agent tuh kamu mesti siapinnya apa gitu ya. Itu aku udah siapin checklistnya supaya mereka bisa cek sendiri nih teman-teman ya. Tuh. Terus juga aku juga udah bikin kurikulum ya teman-teman, apa sih yang mesti dikerjain gitu. Terus udah gitu meeting apa yang mesti dihadiri, kemudian ada kelas-kelas fast track ya teman-teman, itu supaya apa? Jadi di luar training, di luar meeting group ada kelas yang tujuannya supaya bisa lebih cepat nih siapa yang mau masuk gitu ya. Kita belajar lebih cepat lagi gitu. Lebih banyak role play ya. Kalau misalnya hari Sabtu kan biasanya kan itu adalah kita itu one way. Jadi kalau misalnya tapi kita di kelas fast track itu kita role play nih teman-teman. Nah, lalu kemudian juga ya mau nggak mau ya sebagai leader jadi contoh dan naikin standar di tim ya. Jadi kalau misalnya yang satu biasanya di tim, oh ya kita janji temu ya 5 ya besok ya dari jam segini gitu ya. Yang lain juga ikut-ikutan teman-teman gitu. Kalau leadernya udah stimulus ya. Tapi kalau misalnya yang satu diem, yang satu diem ya yang lain juga diem nih teman-teman. Nah, lalu kemudian aku juga sempat undang ya ke tim waktu itu semua yang top-top selling ya teman-teman division ya, yang aku kenal ya. Jadi ini dari grup BV itu ada Erna, ada Cencen, ada Cisusi ya. Cisusi juga top produser nasional. Lalu juga ini ada Tesar ya sama Juwita yang aku kenal dan mereka jago-jago selling ya sekali lagi teman-teman ya supaya BEB aku tuh bisa belajar gitu. Gimana sih caranya ya buat bisa prospek dan bisa capai BP secepatnya nih teman-teman waktu itu. Oke. Lalu kemudian juga libatkan tim dalam acara grup ya. Nah, ini juga dibantu oleh leader saya ya. Jadi waktu itu kita itu waktu lagi tahun 2021 acara BV itu dibagi ini per tim gitu, masing-masing ada gilirannya jadi PIC gitu. Nah, ini sangat membantu waktu aku jadi bonding sama teman-teman ya, sama teman-teman yang ada di grup, jadi semakin deket nih, ya kan? Karena ini jadi acara kecil kita bersama lah gitu ya, kita tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi pada belajar juga gimana sih caranya bikin acara gitu. Nah, lalu kemudian hal yang paling menyenangkan adalah tentunya setelah selesai ya teman-teman lakukan semua itu, kita itu celebrate ya. Nah, ini hal yang paling membahagiakan. Jadi setelah selesai menang kontes ya, makan-makan ya, terus udah gitu Natalan ya kita juga makan-makan ya teman-teman ya, tukar-tukaran hadiah ya. Nah, ini juga saya celebrate ya teman-teman ya, memberikan hadiah kepada diri saya sendiri ya waktu kemarin pas ulang tahun ya. Nah, ini juga part of the celebration ya. Ini baru fresh banget hari Minggu ya. Nyokap saya ulang tahun ya, mama saya ulang tahun. Ini pertama kalinya naik mobil ya, naik mobil baru ya. Nah, ini kalau dulu biasanya sebenarnya apa ya, papa saya selalu bilang nggak usah lah, nggak usah gitu, nggak usah ganti. Kenapa? Karena kamu nanti menarik perhatian, kamu kan nyetir sendiri dan lain sebagainya ya. Cuman tapi tahun ini saya kekeh pokoknya mau beli. Ya, tapi waktu foto lucu juga bokap saya bilang katanya, coba fotonya munduran dikit, munduran majuan tuh biar mereknya kelihatan gitu katanya. Ya jadi ya sebenarnya orang tua kita senang juga ya teman-teman ya. Nah, yang paling happy tentunya adalah ya ini ponakan saya ya teman-teman ya, ini happy banget semuanya mau difoto di atas rooftop katanya. Karena belum pernah punya mobil yang ada rooftopnya nih teman-teman ya. Nah, ini hobinya pada kalau jalan-jalan maunya nongol kepalanya nih. Ya. Ini adalah beberapa achievement ya teman-teman yang aku dapat tahun lalu ya. Tapi ini juga MDIT ya, puji Tuhan teman-teman itu dicapai di tahun ini 2021 ya. Nah, ini juga ini tapi pencapaian saya yang paling membahagiakan adalah bisa promosikan 4 orang ini ya teman-teman ya. Ini ada tim saya, ada Agnes, ada Yunita Tenden, ada Rudi Utomo, ada Stefanus Rinotikowalu ya. Bersyukur banget ya bersama-sama mereka benar-benar bisnis partner tahun lalu kita sama-sama membangun apa yang sekarang jadi namanya Blue Diamond Community nih teman-teman ya. Bersyukur juga di sini juga ada tim saya yang lain ya. Tadi lihat ada Desi, ada Andi, ada Liv ya. Tahun ini juga amin ya jadi bisnis partner 2022 ya. Dan setelah ini grup kita makin bertumbuh, berkembang ya, juga bisa jadi berkat banyak orang nih teman-teman. Ya. Jadi people come and go ya, but leader stay ya. Teman-teman kalau lihat tadi perjalanan saya, kalau teman-teman perhatikan ya, itu saya udah mungkin rekrut 20 orang yang udah nggak ada lagi di bisnis ini. Dari awal saya masuk ya, itu ada 20-an gitu. Tapi sekali lagi kita cuma perlu 5 orang yang kuat teman-teman ya,
untuk bisa sukses di bisnis ini. Jadi whatever it is ya teman-teman endure gitu ya. People come and go, but leaders stay. Yang penting adalah teman-teman terus care sama tim teman-teman ya, karena people don't care how much you know until they know how much you care. Amin, kita semua bisa jadi berkat buat tim kita ya teman-teman, bisa jadi berkat buat orang di sekeliling kita, juga bisa jadi hope for Indonesia nih teman-teman. Ya, itu aja dari saya hari ini sharingnya. Thank you semuanya. Saya kembalikan ke MC-nya. Oke, keren banget ya Ciliana. Oh, thank you banget loh. Itu sharingnya menguatkan saya pribadi khususnya gitu ya. Sama saya juga yakin nih teman-teman semua yang di sini juga pasti terberkati ya sama Ciliana ya nih ya. Dan saya juga yakin nih pasti banyak banget yang mau nanya nih, ya. Boleh ya Ciliana ya kalau yang mau nanya ya. Kita kasih kesempatan di chat. Oke, kita sambil tunggu nih teman-teman. Ya, buat info teman-teman ya, ini prestasinya Ciliana ini banyak banget teman-teman. Ya, MDRT, MDIT, Champion, Premier, Billion Unit, semua disabet teman-teman. Jadi nggak salah banget nih kita hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa ya teman-teman. Oke, saya sambil lihat di chat apakah sudah ada yang mau bertanya. Oke, kalau sebelum ada mungkin saya yang nanya boleh ya, Ci? Boleh. Oke, nah saya mau nanya gini, kan kalau lihat dari perjalanan itu tadi banyak yang direkrut dan banyak juga yang nggak mau stay lah intinya gitu ya. Nah itu kan pasti selama dari rekrut itu kan Ciliana tuh udah mencurahkan waktu, tenaga gitu ya, dan berharap lah ya tentunya ya gitu ya. Nah begitu yang direkrut itu mulai nggak jalan atau nggak mau tetap jalan gitu bareng kita, nah itu cara Ciliana untuk tetap maju terus dan bahkan lebih gitu, itu boleh tahu nggak Ci, kisi-kisinya itu harus gimana ya gitu ya? Kisi-kisinya harus gimana? Mungkin yang pertama adalah jangan menjauhkan diri ya teman-teman ya dari yang namanya training. Training lalu pertemuan grup ya, meeting grup, meeting unit itu jangan sekali-kali teman-teman menjauhkan diri gitu. Jadi aku selalu tetap datang. Lalu kemudian ada loh waktu-waktunya di mana lagi meeting, harusnya meeting unit gitu ya teman-teman ya, udah bikin meeting unit, udah buka ruangan, nggak ada yang datang, 0 gitu ya, terus ngadu ya sama leader ya, udah leadernya bilang nggak apa-apa katanya, foto terus kirim ke unit ya, ke grup ya, bahwa nih udah buka ruang tapi nggak ada yang masuk ya, tapi kita tetap komit untuk buka ruangan gitu, walaupun nggak ada orang ya. Cuman waktu itu leader aku juga bilang ya, Ko Joni, kalau misalnya kita itu udah ada di titik yang paling bawah ya, udah 0 gitu ya, udah 0 banget gitu, nanti udah nggak ada pilihan lagi kok, kita nggak bisa turun lebih bawah lagi, pasti nanti ada waktunya kita itu bounce back gitu, ya kan, ada waktunya nanti kita di atas, jadi nggak apa-apa ya kan, kamu terus lakukan aja. Jadi ya udah, itu aku tetap lakukan ya teman-teman ya. Bersyukur juga ada teman-teman dari waktu itu Ko Joni bikin kelas ya, kita ada kelas-kelas ya. Jadi ada teman-teman dari sesama BV ya, yang Gen 1 juga, lalu ada yang Gen 2-nya juga, ya itu semua saling menguatkan gitu. Oke, kamu bisa gitu ya. Itu juga membantu ya. Kok terus ngelihat yang teman-teman yang lain juga berjuang, masa mereka bisa, masa aku nggak bisa gitu ya kan. Jadi ya udah terusin aja lah gitu intinya gitu ya. Itu tadi ya nggak apa-apa, bukan yang paling cepat, bukan grupnya yang paling cepat berkembang, nggak apa-apa, tapi I don't give up, yang penting itu aja sih, aku sih waktu itu pikirnya begitu ya. Itu sih. Oke, ya thank you banget Ciliana ya. Oke, jadi teman-teman ya ingat satu ya, jangan tinggalin komunitas, tetap ikut training dan kontak leadernya ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Ci. Sebelum pertanyaannya Jokowi, boleh ya? Aku mau ngucapin 1 patah 2 patah kata untuk Nana. Halo Nak. Boleh. Halo kok. Luar biasa ya Nak. Aku inget banget pertama kali kamu datang ke UOB ya. Masih kayak bingung gitu ya. Masih banyak bisnisnya. Jadi antara here and there gitu ya. And now kamu udah MDIT, kamu udah bisa beli BMW baru, kamu udah bisa bikin mama mempunyai satu kebanggaan sama kamu, luar biasa banget ya. Nah, aku mau kasih satu tambahan nih Nak, buat penguatan, buat kamu juga dan buat teman-teman lain yang ada di sini.
Oke. Ini ada satu cerita mengenai satu orang yang namanya Anthony Robbins. Kalau teman-teman sekalian belum tahu Anthony Robbins, bisa ketik Anthony Robbins, Robbins gitu ya. Nah, itu ceritanya hampir-hampir sama kayak kamu, Nak. Nih ya. Waktu pertama kali, dia udah happy banget, dia udah merasa, dia udah menguasai yang namanya ilmu NLP, dia udah bisa presentasi, public speaking, dan sebagainya. Dia sebar ke 500 undangan ceritanya, dan 500 undangan dia pikir akan datang semuanya ke ruangan itu. Dia sewa satu ruangan ceritanya 500 lebih orang. Dia pikir 500 orang ini akan ngajak teman-temannya. Nah, dia udah semangat, dia udah loncat-loncat, ya. Dia udah energi udah tinggi banget. Yes. Dia keluar sama panggung. Tahu nggak, Nak, ada berapa orang? Berapa? 5? 7, Nak. Kayaknya kamu lebih kecil lagi gitu ya. 7. Dan 7 orang itu ya nggak ada yang mau di depan semua, Nak. Tahu nggak? Di belakang pojok kanan, belakang pojok kiri, pokoknya ngacak gitu loh. Cuman pada saat itu dia sampein materi itu berapi-api seperti kepada 500 orang. Nah, aku lihat itu ada di kamu. Nah, kamu walaupun contoh katakanlah dikasih sama Tuhan ceritanya, satu orang-orang ya ceritanya ya, yang mungkin nih ceritanya ya, itu enggak masuk dalam spek itu ya, tetapi kamu tetap mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan itu akan membuat kamu berhasil dan terus berhasil. Amin. Amin. Ya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ada di sini ceritanya ya, Tuhan tuh nggak pernah ya minta kalian itu menjadi top duluan supaya sukses, enggak. Tapi you start what you have. Mulailah dengan apa yang Anda punyai. Karena yang namanya Anda punyai adalah yang namanya 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa bikin itu untuk 5.000 orang lebih. Bahkan berlebih 12 bakul. Inilah terjadi sama Nana. Thank you ya, Nak ya. Thank you. Setia. Amin. Ya. Nah, tadi pertanyaan Jokowi dijawab dengan tepat banget. Jangan pernah menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan. Apalagi namanya DT, DB, JS, wajib teman-teman. Ya, bagi teman-teman BE yang masih belum tahu, sabar ya. Nanti ada waktunya. Bisa tahu. Tapi ini adalah bisnis yang luar biasa yang mengubah Nana yang ceritanya saya temuin tahun 2018 menjadi Nana yang sekarang. Thank you. Well done. Oke. Oke, thank you ya, Ko Richard. Ya, nah berikutnya ada pertanyaan dari Ci Susan. Nah, Ci Susan ada nanya nih. Itu passionnya tentang dunia food and beverage dan sekarang ini gimana tuh? Ya passionnya katanya. Ya, passionnya masih buat makan ya. Bikin usaha makanan kayaknya udah enggak ya. Jadi tapi kalau makan-makan ya masih ya teman-teman ya. Ya di bisnis ini sebenarnya passionnya cukup tersalurkan karena kan kerjanya cuma makan-makan. Jadi mau rekrut makan ya kan, mau ketemu orang, mau prospek juga makan. Makanya saya bilang tim saya juga, ini kan di sini bisnisnya kerjanya cuma makan ya, agak sedikit sulit untuk diet. Karena ya ketemu orang makan ya kan, cerita ngobrol-ngobrol makan ya, itu sih sebenarnya cukup tersalurkan ya. Nanti diajak ngajak pergi ke tempat yang apa ya, yang baru gitu ya, atau misalnya ajak aja tempat makan yang enak ya. Ini beberapa tim saya rekrut karena itu makan ya teman-teman, diajak makan. Ya itu ya, nanti kalau auditnya udah cukup ya mungkin nanti ya buka kafe cuman buat ngumpul tim saya aja gitu ya kan. Wah, keren gitu. Keren. Khusus. Oke, Ci, thank you. Nah, ini ada satu lagi nih, Ci, dari Pak Hendra nih, Ci. Pak Hendra nanya nih ya, bagaimana strategi rekrut dalam waktu yang cepat, kurang lebih 1 tahun bisa mendapatkan tim yang luar biasa. Oke. Terus tahun lalu sih sebenarnya nggak bilang ada strategi yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Cuman ya itu ya, cuma melakukan apa yang disuruh sama leader aja gitu, sama apa yang diceritakan oleh
semua leader-leader yang lain ada division gitu. Jadi pada awalnya ya rekrut biasa, lalu kemudian bilang ke anak-anak. Waktu itu saya pas lagi mulai 2 orang di bulan Januari, saya bilang sama salah satu anak saya, jadi bahwa kalau kayaknya susah nih kamu BP gitu, karena anaknya warnanya itu kuning, jadi sanguin ya. Kamu mesti ada temen gitu ya, masih ada temen, jadi yuk rekrut gitu. Lalu kemudian dia rekrut 2 temennya gitu ya, start masuk 1, lalu masuk 1, lalu kemudian ngomong lagi ke temennya lagi yang di bawahnya, nanti rekrut lagi ya temennya ya gitu. Terus tiba-tiba ada lagi 1 bawah 1 bawah 1 gitu. Jadi kita selalu menekankan kalau misalnya bisa BP pakai cara yang kedua gitu, teman-teman tahu ya. Pertama kan 300 juta jual personal, yang kedua adalah 200 juta, lalu kemudian punya 2 BE, masing-masing 50-50 juga bisa BP. Nah, jadi kita selalu tekenin pakai cara itu. Yuk, pas masuk dari awal, kalau udah punya temen yang kayaknya bagus, langsung buru-buru direkrut, langsung masukin. Jadi bareng-bareng. Nanti pas udah lulus, bareng-bareng juga gitu. Pas udah BP, udah punya tim. Nggak usah ulang lagi dari awal gitu. Itu sih, jadi kita tekaninnya dari awal itu nggak langsung, ya udah sendiri aja dulu gitu. Kalau buat aku ngelihat ya, terutama kalau misalnya anak-anaknya masih lebih muda, itu jauh lebih cepat kalau udah ngajak temennya dari awal, karena sukanya rame-rame dan mereka juga jadinya kayak apa ya, jadi sparing partner kan gitu. Masa dia yang gua rekrut dia BP duluan, gua mesti dong gitu. Kalau dulu-dulu nggak ada temennya mah nyantai gitu. Seperti itu sih mungkin ya. Oke, ya mungkin cukup terjawab ya Pak Hendrat ya. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Ci, cuma dia direct message ke saya nggak tahu deh, mungkin mau di anonim kali ya namanya biar. Oke, saya nggak sebutin namanya deh. Dari pengalaman Ciliana rekrut tim yang hampir setiap tahun bocor nih, kira-kira apa sih Ci yang perlu dirubah dari cara maintain timnya sebelumnya sampai sekarang sampai bisa prestasinya banyak ini? Sejujurnya setiap tahun saya lakukan hal yang sama aja sih teman-teman, saya rekrut ya. Tapi cuman pas lagi awal itu kan kita itu gini ya, ya tadi yang saya bilang saya suka rekrut karena kasihan gitu ya. Kan kita mau bantu orang kan, jadi rekrutlah orang, ternyata orangnya benar-benar kasihan gitu ya. Dan dalam proses membantu dia, kita itu hampir membunuh diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kemudian saya belajar di tahun selanjutnya bahwa apa ya, bahwa kalau kayak begitu ya saya nggak boleh rekrut kayak gitu lagi gitu. Benar-benar harus yang memang dia mau jalan di bisnis ini gitu. Ya, tetap ada pasti yang oh ternyata apa yang saya pikirkan gitu atau saya toleransi di awal gitu. Benar-benar it doesn't work gitu ya. Habis itu ya kalau udah tahu itu saya nggak lakukan lagi di yang selanjutnya. Jadi intinya ya tapi kan mesti ada quality dulu baru ada quantity ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya dapetin itu, ya itu quality dulu gitu, salah dulu gitu, nggak apa-apa salah di awal. Saya juga bilang tim saya selalu it's okay to have a mistake daripada lu nggak coba sama sekali, nggak mau rekrut sama sekali karena apa namanya takut ini takut itu gitu ya. Ya udah rekrut aja nanti kalau salah juga nggak apa-apa ya. Walaupun misalnya pun bocor gitu, orangnya nggak stay sama kita ya teman-teman, tapi itu nggak ada sia-sia gitu. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat track record saya, walaupun timnya udah nggak ada, tiap tahun saya billion unit teman-teman, gitu. Itu minimal billion unit gitu. Jadi nggak ada yang bilang oh sia-sia banget tuh itu udah nggak ada lagi. Enggak, itu tetap membantu kita tetap punya prestasi gitu. Tetap membantu kita punya income gitu teman-teman. Ya betul Lenda, no big secret. Ya cuma melakukan aja terus orangnya dari mana tiba-tiba di tahun 2021 ya nggak tahu teman-teman ya, tiap tahun juga nggak tahu nanti tahun depan ada siapa, kayaknya rasanya tahun ini leads-nya udah nggak ada tapi tiba-tiba oh kok ada lagi gitu ya. Tuhan tambah-tambahin aja gitu selama kita masih mau terus lakukan apa yang jadi bagian kita ya nanti kita akan lihat Tuhan kasih kok gitu apa yang kita apa namanya perlukan gitu teman-teman. Itu sih. Oke, thank you Ciliana. Nah, ini ada lagi nih Ci, sama ada yang japri lagi ke saya nih. Bukan di-chat semuanya, tapi japri mungkin salah pencet atau gimana saya nggak ngerti. Nah, ini nanya nih, Ciliana boleh bagi tips nggak gimana cara merekrut para milenial nih Ci? Kalau rekrut milenial itu actually saya udah nggak rekrut yang di bawah 20 lagi ya teman-teman ya, karena belajar dari kemarin itu biasanya belum kuat gitu. Jadi menurut aku itu aku ngeluarin banyak energi tapi hasilnya menurut aku kurang efektif gitu. Jadi milenial terakhir yang saya rekrut adalah itu anak saya ada di sini tadi, Stefan ya. Itu paling kecil umurnya 23. Nah, tapi background-nya itu udah pebisnis. Jadi jauh udah lebih matang teman-teman ya, dan puji syukur dia direkrut bulan Juni, promote BP di bulan Desember gitu. Jadi kalau misalnya tadi tipsnya ngerekrut milenial ya yang penting mungkin adalah jadi temennya.
ya, jadi bisa jadi temennya, terus kemudian membentuk ekosistem grup yang fun nih, gitu buat dia, gitu ya. Jadi anak milenial kan pengennya senangnya ngumpul ya, terus ngobrol gitu ya. Jadi makanya kita itu sering banget, grup aku tuh sering ketemu offline. Kebetulan orang-orangnya itu banyak sanguin ya, jadi maunya ketemunya offline gitu. Waktu lagi kita tahun lalu 2021 ya, kita mulai bikin FDT sendiri gitu. Itu masa-masa di mana orang-orang masih takut keluar gitu sebenarnya gitu. Tapi grup aku tuh maunya ketemu aja, tiap minggu ketemu kalau bisa, sampai benar-benar waktu itu bulan deket-deket Lebaran ya, itu COVID kan tinggi banget ya, semua restoran ditutup. Nah itu baru kita stop tuh, baru kita stop ketemu offline gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ya itu gitu. Tapi ya berarti ya teman-teman kalau yang BP ya berarti mesti siapin apa gitu ya, siapin waktu, siapin modal tentunya. Ya karena kan kita harus treat ya gitu ya. Jadi yang penting make them happy aja, make them happy being in this group gitu ya kan. Kayaknya kegiatannya menyenangkan, kegiatannya fun, orang-orangnya menyenangkan gitu. Ya biasanya nanti akan datang sendiri sih gitu. Gitu. Thank you. Oke, thank you Ci. Mungkin terjawab ya buat tadi yang nanya ya. Nah, ini ada lagi dari Cidewi nih Ci. Mau nanya, rekrutannya yang jadi BP itu, terutama yang jenderal, itu dari ring 1, 2, atau ring 3, Ci? Yang pertama itu dari ring 1, yang kedua dari ring 3, yang sisanya lagi yang 2 itu dari BE. Gitu. Jadi itu ring 3. Actually ring 1-nya cuma 1 berarti, sisanya semua ring 3. Sisanya ring 3 gitu. Oke, Cidewi mungkin terjawab ya. Jadi nggak peduli Ci, ring 1, ring 2 ya, cincin ring apalah pokoknya lah. Ya, itu semua bisa jadi BP Ci, intinya gitu ya. Selama melakukannya terus lah gitu. Jadi nggak ada rahasia yang khusus, cuma training, ketemu leader, terus konsultasi. Intinya gitu ya Ci ya. Ya, ketemu orang ya. Kalau di Oh ya, pasti harus action, betul. Oke, kalau saya lihat nggak ada pertanyaan lagi nih, kayaknya udah pada jelas semua nih ya. Udah pada nggak sabar mau pada action semua nih. Oke, dari host Citineke mungkin ada mau di... Oke, thank you banget ya, Nak. Keren banget ya. Jadi di sini prestasinya tercapai semua nih di Liana. Kalau Liana bisa, kita semua pasti bisa nih teman-teman. Apapun background teman-teman ya. Kita selalu pembelajaran, betul ya Nak ya. Oke ya. Mari teman-teman, tadi saya lihat ada 115 partisipan loh Nak. Wah, keren ya. Kita kasih big applause yuk buat Nana yuk. Wah, yuk boleh tepuk tangan virtualnya ya. Yuk.